Pagi teman-teman, selamat datang di channel aku Dames Oracle. Pagi hari ini aku ingin bikin pick a card khusus untuk pekerjaan ya, karena ada teman kita yang minta di video sebelumnya untuk dibuatin pick a card khusus untuk pekerjaan. Nah, nggak seperti biasanya, aku nggak tahu kenapa aku banyak pakai deck di sini. Kalau teman-teman lihat tuh, malah ada yang nggak pernah aku pakai ya. Ini sebenarnya tentang tubuh sih, cuman kita lihat aja nanti. Tuh lihat, aku ada 1, 2, 3, 4 deck. Aku pakai 4 deck, dan biasanya kalau banyak deck pembacaannya bakalan agak lama gitu dan akan mendalam. Tadi juga waktu aku shuffle, aku uh, rasain energinya juga cukup besar. Jadi mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang nonton yang memang benar-benar butuh dan memang benar-benar urgent ya. Dan itu juga alasan kenapa aku nggak terlalu sering bikin pick up card, karena pick up card itu semi personal sebenarnya. Dan kalau personal biasanya banyak spirit guides yang ikut nitip pesen sponsor buat teman-teman yang benar-benar lagi urgent butuh bantuan. Oke, aku mulai aja. Nomor satunya dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, aku saranin teman-teman pilih satu aja, karena pembacaannya akan mendalam dan nggak efektif kalau misalnya kita pilih banyak. Jadi nggak bakal fokus, malah nanti kamu nggak ketemu jawaban yang kamu cari. Oke, kita niatin ya, semoga readingnya bermanfaat. Aku mulai di nomor 1. Aku baca sebentar ya. Aku baca sebentar di sini, sekalian ngerasain energi keseluruhannya. Ya, jadi kartu-kartu ini tuh masing-masing menyampaikan aspek yang berbeda-beda, yang mungkin kalau di sini bisa aku simpulin jadi suatu cerita ya. Kartu yang pertama ini ngasih tahu kamu bahwa apapun yang sedang kamu hadapi sekarang, jangan mundur. Ini adalah kartu pertumbuhan, kartu growth ya. Jadi kayak kamu sedang dapat knowledge baru atau challenge baru, atau mungkin ini adalah tempat kerja baru atau bidang usaha baru, dan kamu ngerasa tadinya kamu semangat nih, oh gue pengen nih masuk kerja di sini, atau gue pengen nih ngerjain ini gitu. Cuman pas lagi dijalanin kok berat ya gitu, atau kok lingkungannya beda banget ya sama yang gue biasa dulu punya gitu. Pokoknya perbedaan-perbedaan ini tuh bikin kamu ngerasa ada rasa pengen mundur gitu, kayak aduh kayaknya gue nggak cocok, aduh kayaknya ini bukan bidang gue, kok berat ya gitu. Nah, biasanya orang yang punya dapat kartu ini sebenarnya semesta tuh udah sangat happy lah. Soul kamu happy, Tuhan tuh happy lihat kamu berkembang. Jadi kesulitan yang kamu hadapi ini sebenarnya kalau bisa dibilang it's only in your mind ya, hanya ada di dalam pikiran kamu. Bukan berarti kamu halu, enggak, tapi mental block namanya ya. Jadi sebenarnya kayak gini, kita lihat ada sesuatu hal sebenarnya secara logika mudah dikerjainnya, tapi kok berat ya. Berat, bisa jadi berat karena kita dalam hati ngerasa kita nggak bisa, padahal bisa. Terus kita dalam hati ngerasa kita minder sama yang lain, yang ngerasa kayak orang lain kok kayaknya lebih pinter, lebih keren gitu dari gue gitu. Nah itu kan perasaan-perasaan kita aja, padahal sesungguhnya mungkin pekerjaan yang diberikan atau tempat yang baru ini itu udah sangat mudah, udah sangat cocok, mudah dikerjakan gitu kan. Nah, jadi di sini semua yang
kita rasain ya, rasa berat itu bisa dibilang itu benar-benar adalah insecurity yang sesungguhnya di dalam kehidupan pekerjaan ini nggak nyata. Itu semua ada di kita. Mungkin kita punya isu dari dulu, merasa kalau ada orang lain yang kelihatannya lebih pintar, kita jadi minder. Padahal kan nggak gitu. Mungkin orang lain itu memang kelihatannya lebih sharp gitu, lebih gesit atau lebih cekatan. Tapi ya kita bisa lihat kita juga punya kelebihan di sini. Kalau enggak kita nggak akan dikasih Tuhan untuk berada di tempat ini. Kalau enggak kita tidak akan dikasih kesempatan untuk menyerap ilmu baru atau bekerja di tempat ini gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ya, jadi rasa nggak enak yang kamu hadapi sekarang sebenarnya bisa dibilang growing pains. Growing pains itu adalah rasa nggak enak atau rasa sakit atau perasaan-perasaan yang berat yang ketika muncul ketika soul ingin bertumbuh. Ya, perasaan nggak enak ini asalnya dari ego, karena ego itu nyaman sama familiarities, nyaman sama hal-hal yang sudah bertahun-tahun kita lakukan dan kita menjadi master dalam bidang itu, kita menjadi ahli. Tapi ketika harus belajar bidang lain, kita kan mau nggak mau jadi nol ya, mulainya dari nol. Kalau kita mau belajar knowledge lain, kita harus belajar dari nol, dan menjadi nol itu nggak enak. Si ego ini merasa kayak dia nggak punya harga diri, dia jadi minder, dia jadi ya pikirannya macam-macam jadinya. Tapi ngerti maksud tuh ya. Jadi jangan mundur. Kamu udah di jalur yang benar. Memang tidak enak, tapi ini adalah proses pertumbuhan dan ini soul lesson juga. Kemudian selanjutnya ada kartu apresiasi ya. Hargai orang lain. Memang orang lain yang aku bilang kayak tadi, mungkin orang lain kelihatannya lebih punya knowledge daripada kita. Mungkin orang lain lebih kreatif, mungkin orang lain lebih bagus itunya ya, hasil pekerjaannya. Kita belajar untuk sportif di sini. Kita hargai, dan kita juga belajar untuk lembut sama diri kita bahwa mungkin kita agak slow karena memang kita sedang belajar dari nol, dan itu wajar. Jadi jangan sampai muncul kedengkian terhadap orang lain yang bekerja dengan kita hanya karena mungkin mereka lebih daripada kita gitu ya. Mungkin karena mereka sudah lama di situ atau mereka memang dari dulu sekolahnya spesialisasinya itu ya. Dan apresiasi ini juga harus kamu tunjukkan ke diri kamu sendiri. Yang kayak aku bilang tadi, kita harus berbaik hati sama diri kita karena kita sedang melakukan hal yang dalam tanda kutip berat ya. Kalau aku kutipin gini sesungguhnya nggak berat, tapi karena ego kita digerus, ego kita kayak kerak ya, lagi dibersihin ya, dengan cara harus humble, harus mengakui bahwa oh ya, this is new, aku nggak tahu apa-apa, aku harus mau dengerin orang lain ngasih tahu aku harus banyak bertanya. Ya siapa sih yang nyaman ya dengan state seperti itu, apalagi kalau biasanya kita adalah orang yang ngajarin orang lain, kemudian sekarang kita harus mau diajarin orang lain. Nah, kasih diri kamu apresiasi, hargai bahwa kamu sudah sejauh ini belajar, dan it's okay to be slow, it's okay untuk ngerasa kita nggak tahu apa-apa, tapi jangan berhenti. Itu intinya sih, jangan berhenti dan jangan mundur ya. Nah, yang terakhir ada neck bone, di sampingnya ada doing good, ada individualis. Jadi ini sebenarnya momen penting buat kamu gitu. Jadi jangan quit, jangan mundur. Ini adalah pelajaran penting yang kalau kamu lulus, kalau kamu berhasil melewati ini dengan legowo gitu ya, dengan baik lah. Dengan baik tuh nggak cuma dalam segi achievement, prestasi, tapi terutama dengan baik itu adalah selesai dari sini, kamu akan jadi pribadi yang sangat baik. Pribadi yang baik itu yang lebih sabar, lebih kuat, lebih ikhlas. Dan orang yang punya kualitas-kualitas seperti itu biasanya bisa menjadi kemungkinan untuk suksesnya lebih besar. Ya, kita bisa lihat
Kalau misalnya orangnya pemarah, nggak sabaran, sering komplain, kalaupun usahanya sukses itu nggak akan lama. Tapi kalau kamu bisa menjadi pribadi yang baik tadi yang aku bilang, kedepannya kamu akan lebih gemilang gitu ya. Jadi di sini akan ada energi gate ya, di sini ada gerbang energi. Gerbang energi ini kalau aku bilang sih ini akan ada knowledge yang baru ya. Bukan hanya pengetahuan yang kamu dapat dari pekerjaan ini, tapi wisdom, kebijaksanaan yang baru. Orang yang punya kebijaksanaan yang baik itu kan dia dapetin dari pengalaman yang kurang enak. Wisdom itu buah dari pengalaman-pengalaman yang tidak enak, yang akhirnya kita paham bahwa itu adalah suatu pelajaran hidup gitu. Kamu akan dapat ini, dan itu menjadi bekal yang luar biasa berguna bagi kehidupan kamu di bumi saat ini ya. Jadi kesimpulannya nomor 1, no, don't quit, jangan mundur. Gak apa-apa kalau kamu takut, kalau kamu ngerasa berat, tapi jangan sampai mundur dan quit. Yang nomor 2, let me take a look at this. Sebentar ya, aku lihat-lihat dulu. Ya, jadi untuk yang nomor 2, kamu dapat kartu looking deeper ya. Jadi kayaknya di sini kamu baru ngeh bahwa potensi kamu tuh banyak. Atau buat teman-teman yang belum ngeh, kamu akan ngeh bahwa potensi kamu banyak. Ya, potensi kamu banyak dan kamu mulai tahu nih bahwa potensi-potensi ini bisa menjadi peluang bisnis atau peluang pekerjaan yang menguntungkan buat kamu. Tapi kalau mau dibawa dari segi spiritual, ya kamu mulai tahu bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, karena dimanapun kamu ditempatkan sekarang atau apapun keadaan kamu sekarang itu tidak akan mengurangi harga diri kamu gitu. Karena sesungguhnya semua manusia itu semakin dia mau melihat ke dalam, dia akan sadar bahwa semua kualitas yang Tuhan kasih ke dirinya itu bisa berguna dan bisa dijadikan sesuatu yang menguntungkan ya. Dan di sini sih aku ngelihat ada kesuksesan, tapi kamu harus jadi orang yang lebih compassionate. Artinya kalau aku lihat tadi sih ada mungkin ada trust issue juga ya. Kamu sebenarnya mungkin business owner atau kamu punya pekerjaan itu sudah cukup baik karena pengalamanmu banyak di sini. Ini adalah wisdom yang aku bilang tadi, itu pengalaman-pengalaman yang tidak enak ya. Wisdom yang kamu punya itu berdasarkan dari kegagalan-kegagalan masa lalu, dan ini kamu kumpulin menjadi pelajaran. Dan akhirnya kamu bisa sukses sekarang itu karena sering gagal di masa lalu, atau ya sering belajarlah di masa lalu gitu ya. Nah, tapi kamu tuh khawatir suatu saat kesuksesan ini atau pencapaian ini akan hancur. Itu wajar sih, semua orang biasanya kalau udah dalam posisi yang lumayan, nah itu ada kekhawatiran. Ada juga tentang yang tadi aku bilang trust issue, kemungkinan ada rasa nggak percaya sama rekan kerja, atau ada partner bisnis yang kamu nggak tahu nih ini orang bisa dipercaya apa enggak. Tapi intinya trust issue-nya tuh kemana-mana aku ngerasanya ya, karena ada ini ya, mungkin dulu kamu pernah dikhianati jadinya trauma juga gitu. Tapi aku ngerasa kalau kamu udah sampai kayak gini, dalam keadaan seperti ini,
cobalah healing trust issue itu dengan bersikap lebih lembut kepada orang lain dan lebih open, karena rezeki itu nggak akan kemana-mana ya. Kalau emang itu milik kita, mau diambil sama orang pun itu akan kembali, atau akan kembali dengan bentuk yang lain ya. Jadi kita belajar untuk secara spiritual juga matang. Jadi nggak cuma matang dalam segi pekerjaan, tapi secara spiritual lebih matang. Ya, compassion ini juga ngingetin jangan galak-galak sama orang, jangan ngejudge orang dengan cepat gitu ya, jangan judgmental. Artinya kalau orang cerita sama kita atau ada orang baru gitu, kita jangan cepet-cepet langsung gak bisa nih gue sama dia, atau ini gak bisa. Karena receiving ini pun mengingatkan bahwa kamu kurang membuka diri ya. Jadi kalau kurang membuka diri, akhirnya nanti kamu akan ngerasa lonely. Membuka diri dalam segi pekerjaan ya artinya kamu berani menerima saran dari orang lain, kamu berani menerima kritikan ya. Jadi open up di sini begitu, dan share lah ide-ide kamu ke orang-orang. Jangan takut ide itu akan dicuri atau gimana ya. Intinya sih jangan takut ya, karena di sini kekhawatiran yang aku bilang tadi, ada betrayal, ada pengkhianatan di masa lalu yang bikin kamu akhirnya sukses ya, happy sama pekerjaan kamu, tapi ini sangat kamu jaga dengan ketat agar tidak ambiar. Justru kalau kamu terus-terusan anxious gitu, terus-terusan cemas, curigaan sama orang, malah akan ambiar nantinya. Tapi kalau udah setinggi ini, kemudian kamu tebarkan ilmu, cinta kasih gitu, semesta akan menjaga dua ini, karena kamu membaginya dengan orang lain, kamu membaginya dengan orang-orang yang membutuhkan knowledge yang kamu punya, orang-orang yang membutuhkan saran yang kamu punya, kepemimpinan yang kamu punya. Jadi jangan simpan itu semuanya untuk diri sendiri, karena apapun yang kamu dapat sekarang pun itu adalah bukan sebagian besar malah ya, itu sesungguhnya pemberian yang maha kuasa. Jadi jangan sampai terlalu dijagain, dan jangan sampai pelit untuk membaginya dengan orang ya. Ini yang nomor 2. 3, ini kalau aku salah nomor ya, pokoknya kalian tahu ya, kalian pilih kartu yang mana. Di sini ada listening with your heart. Aku ngerasa teman-teman yang pilih kartu nomor 3, pekerjaannya mungkin melibatkan banyak orang. Kita tahu ya, kalau banyak orang, banyak kepala, banyak mulut, banyak pembicaraan, banyak informasi. Nah, listening with your heart ini artinya mau sebanyak apapun orang ngomong sesuatu, kamu tetap harus dengerin hati. Dengerin hati, dengerin rasa, bukan perasaan ya. Jadi bukan dengerin emosi, bukan. Tapi dengerin hati nurani, karena dari situlah spirit guide kamu, dari situlah sang ilahi menitipkan petunjuk-petunjuknya gitu ya. Dan kartunya banyak warna oranye. Warna oranye ini kreativitas, warna kebahagiaan juga. Jadi di sini memang kayaknya kamu senang sama yang kamu lakukan, tapi mungkin orang-orang di dalamnya itu nggak semuanya mungkin asik ya. Mungkin ada orang yang kamu ngerasa, kok kerjanya ngomongin orang terus sih gitu, kok kerjanya ngeluh terus sih. Nah, mungkin ada yang kayak gitu, padahal secara umum, secara general kerjaannya kamu suka, bikin kamu happy ya. Jadi di sini ada kartu teamwork. Jadi meskipun ada orang-orang yang mungkin tidak seperti yang kamu senengin ya, bukan tipe orang yang kamu sukain lah gitu, tapi kerja sama kamu, nah ini juga harus diingat,
Kita harus stay profesional aja. Jadi biarin aja orang mau ngomong apa. Kita jangan sampai seperti mereka. Kita fokusin dengan kebahagiaan kita. Ya. Kamu happy kalau pekerjaan kamu berhasil. Kamu happy kalau visi dan misi kamu ini tercapai. Ya, karena aku ngelihat biasanya sih orang yang dapat kartu teamwork ini memang punya tujuan gitu. Dia udah tahu mau ngapain. Nah, masalahnya orang-orang yang terlibat di dalamnya ini belum tentu punya kecepatan bekerja yang dia pengenin, belum tentu sharing the same ideals gitu ya. Jadi kayak gimana ya, kayak orang panjat pinang, bukan panjat pinang, tapi tahu kan kerja, kalau kita waktu zaman sekolah kita kerja kelompok, misal berlima nih, kita udah tahu nih tujuannya, kita akan misalnya mencari daun sirih gitu, misalnya pelajaran biologi, cari daun sirih gitu kan. Nah, berlima misalnya jalan di mana gitu ya, cari daun sirih, tapi yang 3 ngobrol, jadi lama kan, yang 2 serius nyari gitu. Jadi ya kayak gini, ini pekerjaannya tuh bareng-bareng, tujuannya mereka udah tahu tujuannya apa, tapi yang satu sibuk misalnya sama urusan yang lain, yang satunya lagi suka ngobrol, ngomongin orang, yang satunya lagi, nah gitu. Jadi di sini dibilangnya carilah cara supaya kamu tidak terusik gitu, terusik. Dan kalau seandainya kamu adalah pemimpin atau manajer ya, kamu punya tim kayak gini, tanyalah ke dalam hati sebaiknya bagaimana memimpin tim yang mencar-mencar kayak gini gitu ya. Jadi visi dah sama misinya itu sama, tapi metode mereka bekerjanya tuh asal-asalan tuh ya. Jadi di sini sih sesungguhnya kamu bisa memimpin atau masih tahu ke mereka bagaimana supaya kita kerja lebih efektif ya, tapi itu tadi balik lagi, hilangkan dulu perasaan sebelnya, hilangkan dulu perasaan gak sukanya. Jadi bersihkan itu, kemudian niatkannya balik lagi ke niat awal kamu melakukan ini, bahwa kamu melakukan ini karena kamu senang sama pekerjaannya, karena kamu suka, kamu punya visi, kamu punya misi. Balik ke situ, kemudian bicarakan dengan mereka. Ini gambarnya kayaknya serem ya, tengkorak, tapi ini adalah pusat, kalau menurut Katu ini adalah the mouth of God Center ya, the mouth of God Center. Di sini ada divine transition juga. Jadi sesungguhnya ini kan tempatnya otak ya. Di sini pusat kendali dari semua yang ada di tubuh kita. Sesungguhnya kamu bisa mengendalikan keadaan ini. Kamu bisa kok mengendalikan dan kasih tahu, ngomong gitu, karena you have the knowledge. Kamu punya cara yang efektif untuk mengatur semua ini. Kamu hanya harus berani menyampaikannya kepada orang-orang. Sampaikan dengan baik. Nah, makanya aku bilang bersihkan dulu emosi-emosi yang tidak menyenangkan itu, karena kayaknya mungkin kamu lagi sebel. Hilangkan dulu kesebelannya dan ya ajak mereka bicara gitu, bisa aku punya cara lebih efektif nih, gimana kalau kita ngerjainnya gini gitu tuh ya. Jadi ya kamu yang akan ngomong di sini. Kamu nggak bisa nunggu mereka berubah, kamu yang harus ngomong. Terakhir, nah ini kenapa? Ini yang terakhir, kenapa terlalu banyak mikirin orang lain, bukan mikirin kesejahteraan orang lain ya, tapi kenapa terlalu banyak mengkhawatirkan apa yang orang lain omongin. Dan kenapa juga Oke, satu-satu aja dulu ya. Jadi di sini ada kartu trusting your intuition. My life is truly guided. Ya. Jadi kemungkinan
ada pergantian, ada transisi di sini. Kalau teman-teman lihat ada gambarnya kan, kayak di sini tuh sekelilingnya kayak musim gugur ya, daun-daun kering berjatuhan, menandakan end of a season, akhir dari sebuah musim atau akhir dari sebuah cycle. Teman-teman udah tahu ini harusnya sudah nggak di sini lagi nih gue, atau harusnya gue udah harusnya ngerjain sesuatu yang baru. Aku udah nggak ngerasain asiknya lagi nih pekerjaan ini. Nah kayak gitu. Dan hati kamu tahu kamu udah harus pergi. Ini kunci ya, lubang kunci. Dan di balik pintu ini, kalau kita ngintip ke lubang kunci itu ada pemandangan yang sangat fresh gitu ya. Musim yang baru, hijau, air mengalir, itu menandakan emosi yang tenang, rejeki juga ya, air itu juga lambang rejeki ya. Landscape-nya itu lebih menyenangkan dilihat daripada yang ini. Nah ini adalah kondisi kamu sekarang nih, yang udah harusnya udah nggak begini gitu. Nah, jadi apa yang bikin kamu ragu, padahal kamu tahu kok ya. Kalau kita punya feeling nih, gue tahu kok gue seharusnya nggak kesana, gue tahu gue. Nah kalau udah tahu, itu berarti kamu sudah berhasil mendengar intuisimu. Berarti kamu sudah berhasil mendengar petunjuknya Tuhan gitu. Jadi kenapa nggak dikerjain? Ya, jadi orang-orang suka bilang, aduh gue nggak tahu nih harus ngapain nih, gue udah berdoa nggak ada jawaban. Tapi jauh di lubuk hati kamu tahu, kamu cuman pertama biasanya takut salah ya. Kedua, biasanya jawaban yang kamu tahu itu yang dari hati itu tidak sesuai dengan bayangan, tidak sesuai dengan harapan ya. So, kamu tinggal buka ini kunci di depan, itu udah ada kok yang baru. Kamu tinggal melakukan apa yang harus kamu lakukan, maka keadaanmu akan berubah. Nah, ini fokus di sini juga menyampaikan bahwa kalau terlalu banyak ragu, coba deh ingat-ingat lagi tujuan awal kamu tuh apa, keinginan kamu itu apa. Ya kan pekerjaan ya, reading tentang pekerjaan. Dulu tuh sebelum kamu ngerjain ini tuh kamu mau apa sih? Oh aku pengennya ketika ngerjain ini dulu ya, masuk ke kantor ini atau menjadi ini, aku ingin berbagi knowledge, aku ingin bisa mengembangkan karyawan, mengembangkan staff gitu, atau aku ingin bisa mengembangkan karyaku. Nah ketika target itu sudah tidak bisa dicapai lagi, berarti sudah waktunya pindah ke tempat lain ya. Jadi kamu punya idealisme ini, sesungguhnya ini yang kita bawa ke dalam hidup. Kita tahu kita mau ngapain. Kalau sampai tempat di mana kita hidup atau lingkungan kita tidak lagi mendukung kita melakukan ini, kita harus pindah. Jadi ini gak cuma soal pekerjaan aja, ini visi dan misi. Misalnya kamu tahu nih dari kecil kamu hobi gitu ya, bekerja bersama binatang, terus kamu sekolah mengambil jadi sarjana dokter hewan gitu. Kamu bekerja di lingkungan yang tidak suka dengan binatang misalnya, itu kan tidak sesuai dengan cita-cita ya, tidak sesuai dengan harapan. And you have to move, kamu harus pindah. Kemudian kamu dapet pacar yang gak suka sama binatang, malah sukanya nyiksa binatang, kamu harus putus. Jadi pentingkan targetmu ini, pentingin dulu baru yang lain. Jadi jangan sampai kamu melakukan sesuatu itu karena orang lain, tapi tujuan utama kamu melakukan itu gak dapet gitu, kebahagiaan itu gak ada ya. Di sini ada acceptance. Ini tentang bagaimana kita melihat orang lain, bagaimana kita bisa menerima orang lain, dan bagaimana kita bisa menerima diri kita. Jadi percuma kalau misalnya kita berharap orang lain berubah atau berharap suatu kesempurnaan lah. Kita berharap lingkungan pekerjaan kita berubah. Sesungguhnya ya nggak bisa. Yang kita harus lakukan adalah be realistic gitu. Kita harus
realistis aja bahwa kalau emang sesuatu udah tidak sesuai ya kita harus terima itu, kita harus terima kenyataan bahwa ya nggak bisa lagi gitu, nggak bisa lagi nih gue ngerjain hal ini gitu kan ya. Jadi kalau misalnya keadaan ini kamu nggak kamu tindak ya, misalnya kamu biarin aja nih, kamu biarin aja, kamu tidak mendapat kepuasan gitu, kamu biarin aja, kamu cuman kayak oke lah nanti mungkin berubah gitu, berharap, dan kamu biarin aja nih, kamu membiarkan dirimu berada di musim yang sudah harusnya sudah selesai ini gitu, kamu nggak buka-buka pintu ini, nanti yang ada kamu jadi males kerja ya, karena di sini ada diligent positive feelings ya, harusnya begini. Tapi yang aku rasa kalau ini nggak dilakukan, kalau kamu tidak bertindak, kalau kamunya yang tidak melakukan perubahan, kamu akan dapat lazy atau poor mentality. Kamu akan makin lama makin malas kerja. Dan apa yang terjadi ketika kamu malas kerja? Kerjaan jadi berat. Kamu jadi gampang stres, bisa sakit, atau pekerjaan kamu malah jadi nggak bagus kualitasnya. Akhirnya kamu dinilainya pun tidak bagus oleh lingkungan gitu, karena udah bener-bener nggak ada nggak ada semangat deh, nggak ada kehappyannya lagi gitu sih teman-teman ya. Semoga readingnya bermanfaat, dan aku harap dari semua ini bisa mengkonfirmasi atau memberikan kelegaan atau memberikan dorongan supaya teman-teman berani bertindak atau berani untuk melakukan apa yang harus teman-teman lakukan. Thank you for watching. Silahkan komen mau dikasih reading apa lagi. Mungkin kalau aku ada waktu aku bisa bikin lagi. Dadah.